Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Anastasia Mite, NPM 9201 1402 111012, Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sintuwu Maroso. Saat ini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama tentang sistem indera dan yang kedua sistem saraf. Sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Sistem indera hewan. 1. Indera pada mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera yang berkembang dan berfungsi dengan baik, bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan, seperti kucing yang memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. 2. Indera pada burung. Indera penglihat dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membelok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan berhubungan dengan otak kecil. 3. Indera pada reptilia. Sistem indera pada hewan indera pada reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut organ Jacobson yang terletak di langit-langit rongga mulut. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. 4. Indera pada amfibi. Pada amfibi, misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu selaput tipis yang tembus cahaya. 5. Indera pada ikan. Sistem indera pada ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Ikan menggunakan indera tersebut untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan menemukan pasangan untuk kawin. Indera pendengar ikan mirip dengan telinga dalam manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak di dalam tengkorak. Telinga ikan membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, serta membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah sewaktu berenang. 6. Indera pada serangga. Sebagian besar serangga memiliki indera penglihat, pendengar, dan peraba yang berkembang dengan baik. Pada umumnya, serangga memiliki mata majemuk atau faset sebagai indera penglihatannya. Mata majemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat penerima rangsang cahaya yang disebut omatidium atau jamak omatidia. Selain mata majemuk, serangga juga memiliki mata tunggal yang disebut ocellus atau jamaknya ocelli. Ocellus tidak dapat mengindra bayangan sejati. Ocellus berfungsi untuk menangkap perubahan intensitas cahaya, kemudian serangga menanggapi dengan meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. 7. Indera pada cacing. Indera cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera penerima rangsang cahaya yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, tidak dapat membedakan warna. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung atau dorsal. Indera lain pada cacing tanah yang telah diketahui berkembang dengan baik adalah indera pengecap. 8. Indera pada protozoa. Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba sp dan Eugleena sp apabila menemukan makanan. Selain itu, amoeba sp dan Eugleena sp juga peka terhadap rangsang sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba sp dan Eugleena sp untuk bergerak menjauh. 2. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan karena sistem saraf ini tidak dimiliki oleh tumbuhan yang meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai yang berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh.
Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan, contohnya otot dan kelenjar. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Dalam sistem saraf diketahui bahwa serabut saraf menghubungkan tiap bagian tubuh dengan susunan saraf pusat. Hewan bertulang belakang memiliki otak yang dapat dibedakan atas 3 bagian. 1. Otak depan yang berfungsi sebagai lobus pembau. 2. Otak tengah yang berfungsi sebagai lobus penglihatan. Dan ketiga, otak belakang yang berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi gerakan. Sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan mengantarkan impuls listrik. Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional eksitabilitas, artinya siap memberi respon apabila terstimulasi. Satu sel saraf mempunyai badan sel atau soma yang mempunyai lebih dari satu atau lebih tonjolan atau dendrit. Tonjolan-tonjolan ini keluar dari sitoplasma sel saraf. 1 atau 2 ekspansi yang sangat panjang disebut akson. Serat saraf adalah akson dari satu sel saraf. Dendrit dan sel saraf berfungsi sebagai pencetus impuls, sedangkan akson berfungsi sebagai pembawa impuls. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis, dibungkus selaput meninges yang berfungsi untuk melindungi sistem saraf pusat. Meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu durameter, arachnoid, dan piameter. Di antara lapisan-lapisan ini terdapat rongga-rongga, yaitu yang pertama rongga epidural, rongga subdural, dan rongga subarachnoid. Sistem saraf pada ikan. Sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang letaknya teratur disebut neuromas. Neuromas ini mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu, untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa atau yang memangsanya. Sistem saraf reptilia. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf pembau. Otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Otak reptilia terdiri atas 2 lobus olfaktorius. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat 12 pasang saraf kranial yang menuju ke somit-somit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Mata dengan kelenjar air mata, telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera pencium dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendatar yang menuju ke sumsum lanjutan yang tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil serta mempunyai 10 saraf kranial. Pada amfibi, matanya digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot-otot superior, inferior, rectus internal, rectus eksternal, obliquus interior, dan obliquus superior. Sistem saraf pada aves. Otak burung telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecilnya berukuran relatif besar. Permukaan otak besar tidak berlipat. Otak tengah berbentuk gelembung, berkembang dengan baik dan merupakan pusat saraf penglihat. Otak kecil permukaannya berlipat-lipat sehingga mampu menampung sel saraf dalam jumlah yang banyak, serta otak kecil sebagai pusat pengatur keseimbangan burung pada waktu terbang. Selanjutnya kita akan membahas tentang otak, yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari 2 belahan yang disebut hemisferium cerebri. Kedua hemisferium kanan kiri saling dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri. Falx cerebri merupakan perluasan durameter atau lapisan pembungkus otak besar yang nampak menonjol ke dalam visura longitudinalis cerebri. Hemisfer cerebri dibagi dalam daerah-daerah yang besar, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus temporalis. Pada otak besar terdapat juga yang disebut batang otak atau brainstem yang terdiri dari 12 pasang saraf kranial, yaitu neuron olfactorius, neuron opticus, neuron oculomotorius, neuron cochlearis, neuron trigeminus, neuron abducens, neuron facialis, neuron statoacousticus,
neuron glossopharyngeus, neuron vagus, neuron accessorius, dan neuron hypoglossus. Yang kemudian adalah otak kecil. Otak kecil terletak pada bagian belakang kranium, menempati fossa cerebri posterior di bawah lapisan durameter. Berat otak kecil sekitar 150 gram atau kira-kira 8% dari berat batang otak seluruhnya. Fungsi otak kecil pada umumnya adalah mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot sehingga gerakan dapat terlaksana dengan sempurna. Kemudian otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Jembatan farol ini berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada penampang melintang, sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang, sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor diantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan mengantarnya ke saraf motorik. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur dan masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sekian materi yang saya sampaikan melalui video saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.